Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pada layanan kali ini kita akan membahas tentang belajar dari rumah. Sebelum kita mulai layanan, alangkah baiknya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sejak kecil, kita tidak asing dengan kata yang disebut dengan belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar sendiri? Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Saat belajar dari rumah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, berikut adalah tips belajar dari rumah. Yang pertama, mengatur waktu. Cara mengatur waktu belajar di rumah sangat penting. Keteraturan belajar merupakan langkah utama keberhasilan. Untuk itu, buatlah rencana belajar sesuai dengan waktu sekolah Anda. Misalnya, Anda sekolah pada siang hari, maka pada malam hari gunakan untuk mengerjakan PR dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Belajar membagi waktu dengan baik, antara lain waktu untuk sekolah, waktu untuk belajar, waktu untuk membantu orang tua, dan waktu untuk bermain. Misalnya, pada waktu untuk sekolah, berkonsentrasilah untuk mengikuti pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Mengulangi atau menghafal materi. Menghafal atau mengulang pelajaran dapat dilakukan dengan cara membaca dan menyimak buku pelajaran atau media pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Berikut ada beberapa cara yang digunakan untuk menghafal. Yang pertama, memahami tujuan materi pelajaran yang dihafal. Yang kedua, mengatur waktu menghafal, karena otak memiliki keterbatasan. Yang ketiga, menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin. Yang keempat, ciptakan suasana tenang. Yang kelima, jika terdapat kata-kata atau kalimat yang sulit dihafal, dibaca dengan suara nyaring berulang-ulang. Yang keenam, istilah bahasa Latin hendaknya dibaca berulang-ulang sampai hafal menulis dan mengucapkannya. Yang ketujuh, rumus-rumus, simbol-simbol, dan logaritma dalam matematika dan IPA harus sering diterapkan dalam latihan, sehingga akhirnya dikuasai dan dihafal. Mencatat dan membuat ringkasan. Dalam belajar dari rumah, selain mengatur waktu belajar dan menghafal pelajaran, kita juga perlu mencatat dan membuat ringkasan. Berikut beberapa cara membuat ringkasan, antara lain: yang pertama, siapkan buku catatan khusus. Yang kedua, menandai pada hal yang dianggap pokok atau penting dari bahan pelajaran yang dibaca dengan menggaris bawahi. Yang ketiga, membuat kerangka ringkasan atau bagan berdasarkan hal-hal yang telah ditandai tersebut, agar memperoleh gambaran secara keseluruhan. Mengatur tempat belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tetapi apakah yakin bisa memahami materi pembelajaran sambil rebahan? Apakah bisa berkonsentrasi? Apakah tidak mengantuk? Maka dari itu, sebaiknya pilih area yang nyaman untuk belajar. Area yang nyaman akan membuat seseorang lebih fokus untuk belajar. Hindari tempat-tempat yang membuat seseorang tidak fokus belajar, seperti di depan televisi. Belajar dengan serius. Yang pertama, fokus di grup kelas saat pembelajaran daring sedang berlangsung. Yang kedua, menjaga semangat belajar agar tidak malas dan dapat fokus belajar. Yang ketiga, menghindari sosial media saat pembelajaran daring sedang berlangsung. Menjaga komunikasi baik dengan guru dan teman. Yang pertama, jaga sopan santun saat menghubungi guru. Misalnya, ucapkan salam. Yang kedua,
Perkenalkan diri secara lengkap, nama lengkap, nomor absen dan kelas. Yang ketiga, jelaskan maksud dan tujuan Anda menghubungi guru. Yang keempat, jangan lupa ucapkan terima kasih dan salam. Lalu yang kedua, membangun hubungan pertemanan. Di sini, teman-teman dapat membangun hubungan pertemanan yang baik antara teman-teman satu kelasnya. Nah, menjaga komunikasi antara guru dan teman di sini bertujuan untuk mempererat silaturahmi. Demikianlah materi layanan bimbingan dan konseling yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.